Salam jumpa pemirsa, kita bertemu kembali. Senang sekali saya Zen Mumu bersama Anda dalam Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Dan untuk kali ini kita akan berbincang-bincang tentang topik keputihan dalam kehamilan. Dan telah hadir dua orang narasumber yang akan kita ajak diskusi ya. Yakni Dr. Gandhi, spesialis obstetri ginekologi. Saya akan langsung menyapanya. Halo dokter, Ya, halo. gimana kabarnya? Baik, Ya, luar biasa hari sehat ini. ya, luar Sehat biasa. selalu. Ya, Dokter Gandhi adalah praktisi klinis, khususnya di bidang obstetri ginekologi atau kebidanan dan kandungan. Dan bersama Dokter Gandhi juga hadir Dokter Bobby Parengkuan, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Hermana Lembean, Minahasa Utara. Halo dokter. Halo, selamat. Ya, eh, apa namanya? Sehat selalu, Sehat semangat selalu, gitu ya. semangat selalu. Dokter. Baik dokter. Nah, dua orang narasumber kita kali ini akan berbincang-bincang tentang tema kita keputihan dalam kehamilan. Mungkin enaknya saya bertanya ke Dokter Gandhi duluan ya dok ya. Silakan. Ya, Tentang siap. keputihan. Nah, sekarang sebelum kita bicara tentang kehamilan gitu, keputihan dalam kehamilan, mungkin keputihan itu sendiri gitu dok. Kenapa sih seseorang wanita ya dalam hal ini bisa mengalami keputihan dokter? Silakan dok. Ya, oke. Memang keputihan itu sendiri sebetulnya hal biasa. Kalau menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu sebanyak 85% wanita itu pasti pernah paling tidak satu kali mengalami masalah keputihan. Jadi itu sebetulnya bukan hal yang perlu ditakutkan. Nah, kalau kemudian yang terjadi di masyarakat adalah kadang bingung keputihan ini sebetulnya normal atau tidak. Nah, itu kan. Jadi ada normal, ada yang tidak. Memang keputihan itu dibagi dua. Ada keputihan yang masih dalam batas normal, ada keputihan yang sudah abnormal atau Nah, ini yang perlu membutuhkan. ketahui ya dok ya, Betul, betul. untuk membedakan antara yang tidak Masih normal normal. sama yang normal Ya, tadi. betul. Gimana itu dokter? Ya, jadi memang tadi di vagina seorang wanita itu sebetulnya memiliki mikroorganisme yang masih dalam batas normal, artinya mikroorganisme yang baik. Ya, maksudnya ada pertumbuhan Bakteri. kuman sebenarnya, Iya, bakteri betul, ya. betul, Iya. bakteri yang baik. Tapi Jadi bakteri baik. Bakteri baik. Seperti kalau di usus kan juga ada kan bakteri baik. Nah, Iya. begitupun di vagina pun ada bakteri baik. Jadi namanya flora Doderlein. Jadi itu merupakan mikroorganisme yang baik yang justru melindungi vagina wanita ini dari infeksi bakteri yang jahat. Iya. Nah, Gitu. Itu ternyata bakteri ini ada baiknya juga ada ya. yang dok ya? baik juga, Oke. tidak selalu jahat. Lanjut dokter. Ya. Ya, jadi kemudian mikroorganisme yang baik atau yang disebut tadi dengan flora Doderlein apabila dalam jumlah yang memang sesuai dengan artinya keseimbangan kondisi keasaman di vagina itu kalau memang jumlahnya tepat itu baik. Nah, kalau kemudian itu ada invasi ataupun katakanlah ada bakteri jahat yang kemudian masuk dan jumlahnya melebihi dari mikroorganisme yang baik ini, nah itulah yang dikatakan keputihan yang abnormal. Ya, berarti ada ketidakseimbangan barangkali Betul. di situ ya. Ketidakseimbangan. Nah, kemudian dikaitkan dengan kehamilan gimana nih dok? Apakah memang orang yang dengan kehamilan juga sering terjadi keputihan juga gitu dok? Atau itu juga ada yang fungsional atau fisiologis maksudnya yang normal aja? Atau yang namanya kehamilan dengan keputihan sudah pasti abnormal? Kira-kira gimana dok? Betul sekali. Jadi sama seperti yang tadi saya katakan di awal, keputihan normal, kehamilanmu sebetulnya normal. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa ketika seorang wanita hamil, banyak terjadi berbagai macam proses yang berubah. Baik itu dari segi secara anatomi ataupun secara badan itu sendiri, dari suhu tubuh mungkin juga seorang wanita hamil, bahkan sampai keseimbangan hormon yang ada pada wanita hamil itu tersebut. Nah, ketika seorang wanita hamil, maka kadar estrogen itu menjadi lebih tinggi. Nah, inilah yang kemudian membuat sering terjadi ketidakseimbangan pada produksi cairan di vagina. Begitu, ini yang kemudian kalau tidak Mempengaruhi diatasi kelembaban dengan baik, barangkali di situ dok ya. Betul. Jadi karena kan kalau kita ketahui bahwa pH atau keasaman di vagina itu kan sekitar 3,8 sampai 4,5. Itu memang di bawah 7 kan, pH seimbang 7 ya. Jadi sengaja dibuat asam seperti itu supaya tidak ada bakteri jahat yang bisa Hidup masuk. di situ Nah, ya. sebetulnya itu tujuannya kenapa sifatnya asam di vagina. Nah, pada saat seorang wanita hamil, nah keseimbangan ini sering jadi terganggu.
Apalagi ditambah nanti wanita hamil ini kemudian tidak menjaga kebersihan organ intim, itulah yang membuat keputihan yang abnormal lebih mungkin sering terjadi pada wanita hamil. Berarti dokter, orang yang hamil gitu, dia sebenarnya rentan bisa terjadinya keputihan gitu dalam Iya, betul penjelasan sekali. tadi. Iya, memang tadi wanita hamil itu lebih rentan. Jadi memang 3 kali lebih rentan daripada seorang wanita yang tidak hamil. Itu karena kan kita lihat ya, kalau sudah wanita hamil sudah akhirnya berat badan pasti bertambah, produksi keringat bertambah, kelembapan tubuhnya juga bertambah. Itulah yang mengakibatkan kemungkinan mikroorganisme yang jahat itu masuk lebih mudah. Sehingga keputihan yang abnormal bisa lebih mudah terjadi pada wanita hamil. Iya, berarti seorang wanita hamil memang sesuai dengan anjuran gitu ya, melakukan pemeriksaan secara rutin gitu ya dok ya. Betul sekali. Termasuk untuk pemeriksaan vaginanya gitu, alat Iya, kelaminnya seperti itu ya. iya. Oke, baik dok. Nah, saya ke dokter Bobby nih dok. Nah, untuk pemeriksaan rutin gitu, seorang wanita hamil gitu kan. Nah, dalam sistem pelayanan kesehatan gitu kan, sebenarnya bagaimana sih? Karena kan wanita hamil ini dalam tanda kutip khusus gitu kan. Artinya ini sudah menjadi isu internasional gitu, ya kan? Bahwa memelihara wanita hamil masuk dalam MDGs, bahkan sekarang sudah lebih jauh lagi gitu kan, menyangkut bagaimana perkembangan bangsa dan negara lah gitu kan, Baik. karena ini mengandung janin di dalamnya. Iya. Bagaimana sebenarnya sistem kesehatan bahkan juga sistem pelayanan di rumah sakit khusus untuk wanita hamil? Oke. Silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Zainuddin. Jadi untuk pelayanan wanita hamil, ibu-ibu hamil itu sangat-sangat diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi baik dari segi pelayanan fasilitasnya, kemudian dia punya pembiayaannya, itu sudah sangat banyak program-program dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat tentunya. Nah, jadi di Rumah Sakit Hermana sendiri itu kami itu sangat mensupport program-program tersebut dengan cara apa? Dengan selalu berkolaborasi dengan dokter-dokter spesialis obstetrik ginekologi. Hal-hal apa kira-kira yang kita bisa lebih ditingkatkan untuk menyukseskan program-program itu. Jadi ya namanya. Jadi artinya gini dok ya, Ya. misalnya kan untuk wilayah kita di sini ya, Ya. barangkali ini kan mungkin saya informasikan ke pemirsa bahwa saat ini kita berada di Rumah Sakit Hermana Lembean di Iya. Minahasa Utara gitu kan. Nah ini kan daerah kabupaten gitu ya, dengan kultur masyarakat yang berbeda-beda lah, khusus untuk Minahasa Utara. Ya mungkin ada juga yang masih menganut gitu pengobatan-pengobatan tradisional barangkali, alternatif dan sebagainya. Nah mungkin pengetahuan mereka tentang bagaimana memeriksakan diri ke rumah sakit dengan sistem manajemen yang baik gitu. Baik. Bagaimana tanggapan Oke. dokter? Silakan. Kalau untuk alur-alurnya pasti kita kembalikan lagi ke penanganan yang bersifat rujukan berjenjang. Indonesia telah menciptakan sebuah program yang baik, bukan hanya soal pembayaran, tetapi juga suatu sistem di mana itu melalui jaminan kesehatan nasional, itu penanganan itu lebih efektif dan lebih efisien. Jadi penerapannya di lapangan itu screening ibu hamil, pemeriksaan sebelum kehamilan, menjelang melahirkan itu sudah gencar-gencarnya dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya. Itu puskesmas. Yang disampaikan dokter Gandhi tadi ya. Ya. Seorang wanita hamil memang harusnya rutin gitu Ya, ya. harus rutin karena Bagaimana untuk tingkat kesehatan pada tingkat selanjutnya gitu kan di rumah sakit dalam hal ini. Ya. Gitu. Jadi itu. Jadi fasilitas kesehatan sudah tingkat pertama itu sudah membuka lebar-lebar dia punya tenaga kesehatan dan kemudian fasilitas untuk menangkap masalah-masalah lewat ini pemeriksaan kehamilan. Nah, setelah itu ketika ada permasalahan yang harus ditinjau lebih lanjut, nah itu kemudian diarahkan ke rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, Sistem rujukan. sistem gitu, rujukan. Ya. Jadi
ini juga memerlukan kerjasama kita semua. Dari dokter spesialis kandungan juga pasti akan memberikan informasi terkait dengan keadaan ibu hamil. Nah, kemudian ibu hamil juga harus istilahnya ada ketaatan untuk lebih memaksimalkan pemeriksaan-pemeriksaan kehamilan yang berjenjang itu dari tingkat pertama kemudian ke tingkat lanjutan jika kalau ada masalah seperti itu. Tentang masalah ini dok, mungkin saya coba kaitkan ya dokter Gandhi ya, bahwa ada juga gitu rumor yang mengatakan bahwa untuk wanita hamil tidak serta-merta harus bisa ke rumah sakit gitu kan. Bahkan sampai melahirkan juga harusnya di puskesmas, harusnya diselesaikan di tingkat itu gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Dokter Bobby tentang hal ini? Apakah memang mereka diberikan kesempatan yang luas untuk bisa datang berobat ke rumah sakit? Masalah itu tidak bisa hanya ditangani oleh satu orang sendiri atau hanya FKTP atau hanya ibu hamil itu sendiri. Jadi ayo kita berkolaborasi. Nah, yang jadi masalah di sini adalah masih ada kebiasaan lama di mana condong ibu hamil itu lebih interest untuk langsung ke rumah sakit daripada ke fasilitas tingkat pertama, yaitu mungkin puskesmas dan klinik sebagainya. Itu karena apa? Karena kalau kita melihat secara kebiasaan, ya itu kita bisa kaitkan dengan kurangnya kepedulian seorang ibu hamil untuk memeriksakan diri, untuk memeriksakan kehamilan itu secara rutin berjenjang dari awal dia hamil. Ya, jadi dia hanya antinatalnya dia seolah-olah dia mereka skip itu pemeriksaan kehamilan. Dan sudahlah, nanti kalau sudah mau melahirkan ke rumah sakit aja. Nah, itu yang menjadi problematika di sini, di mana akhirnya mereka condong ke rumah sakit sehingga historical perjalanan dari kehamilannya ini tidak terdeteksi dari awal. Jadi itu yang harus kita sama-sama gitu kan, ya, kita edukasi untuk diketahui oleh masyarakat secara umum. Baik dokter, nah berkaitan dengan ini mungkin dokter Gandhi bisa memberikan informasi seorang wanita hamil yang mengalami keputihan, apakah memang sudah saatnya untuk dilakukan rujukan berjenjang gitu dari puskesmas ke tingkat rumah sakit dalam hal ini, atau dia masih terhitung normal-normal aja seperti yang di awal kita ngomong tadi gitu. Silakan dokter. Ya baik, tentunya tadi saya sudah jelaskan di awal kan tentang perbedaan dari keputihan yang normal dengan yang abnormal. Memang penting sekali ketika wanita hamil mengalami keputihan, itu memang sudah seharusnya ditangani oleh rumah sakit gitu. Artinya sudah membutuhkan untuk dokter ahli. Gitu. Karena kita tahu kan kalau di puskesmas biasanya itu untuk kehamilan yang dianggap normal. Sedangkan keputihan ini walaupun tadi saya katakan di awal 85% wanita pasti pernah keputihan. Jangan justru membuat wanita ini jadi sudahlah cuma keputihan aja. Nanti aja, tadi seperti dokter Bobby bilang, nanti deh kalau sudah mungkin parah atau bagian baru ke rumah sakit. Rumah sakit itu sudah terlambat biasanya. Justru ketika wanita mengalami keputihan yang dianggap kenapa nih saat hamil kok malah keputihan, itu sudah seharusnya puskesmas memberikan rujukan untuk datang ke dokter ahli yang tentu berada di rumah sakit. Seperti itu dok ya. Jangan sampai terlambat gitu. Betul, karena kan kita harus tahu kan nanti kan penyebab-penyebab keputihan itu kan ada banyak. Bukan hanya karena bakteri saja, bisa karena jamur, bisa juga karena parasit. Nah itu kan tentu kalau di puskesmas ataupun di vaskes tingkat 1, layanan ataupun pemeriksaan hal seperti itu tidak tersedia. Sedangkan kalau di rumah sakit sudah pasti lengkap untuk pemeriksaan tersebut. Oke, nah kita akan bincang-bincang setelah beberapa pariwara berikut. Dan saudara, jangan kemana-mana. Setelah beberapa pariwara berikut kami akan kembali lagi masih dengan topik yang sama tentang keputihan dalam kehamilan.